Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal lanjutin lagi untuk episode yang sekarang itu kita bakal bikin setting diskon dan juga create data member ya guys ya. Oke, tanpa lama-lama kita bakal langsung aja kita buka terminal dulu guys ya seperti biasa. Kemudian kalian bisa langsung aja ketikan kita bakal buat yaitu PHP Artisan make model diskon min M. Nah, jadi di sini table diskon ini fungsinya untuk diskon belanja, guys. Kayak misalkan contoh, kalian belanja di supermarket misalkan totalnya 500.000. Nah, itu dia bisa dapat diskon misalkan 10.000 dan lain sebagainya. Kayak gitu, guys ya. Dan nanti di produk juga ada, guys. Untuk pemberian diskon per produk ya, guys ya. Jadi mungkin di sini kita bakal bikin diskonnya dulu, guys ya. Nanti nextnya baru kita bakal ke barang, karena di barang itu nanti banyak banget untuk di bagian pembuatan sistemnya ya guys ya, fitur-fiturnya gitu. Oke, nah ini udah kelar untuk yang diskon. Satu lagi kita bakal buat yaitu member. Nah, member di sini kita bakal buat untuk fungsinya yaitu kalau misalkan member tuh dapat diskon tambahan gitu guys. Nanti kalau misalkan dia non member ya dia nggak dapat diskon tambahan kayak gitu ya guys ya. Ini kita CLS aja dulu. Nah, kalau udah di sini kita bakal langsung close. Kita bakal langsung buka database migration, kemudian di sini kita ke diskon. Di diskon ini kita bakal copy aja dari yang table supplier itu ya guys ya. Migrationnya kita bakal paste di sini. Kemudian di sini kita bakal langsung coding dengan nama table diskon. Kemudian di sini kita kasih yaitu total belanja dan juga diskon belanja. Total belanja dan diskon belanja. Nah, jadi total belanja ini fungsinya nanti yang tadi gue bilang guys ya, misalkan contoh belanja 500.000 dapat diskonnya 10.000 misalkan kayak gitu, atau kayak gimana lah nanti ya. Pada saat nanti untuk diskonnya itu kalian bisa ubah-ubah aja guys, terserah kalian maunya kayak gimana. Nah, ini udah clear. Kita pakainya big integer ya untuk dua-duanya karena kan banyak untuk karakternya. Kemudian di sini total belanja, diskon belanja. Ini kita copy aja, kemudian kita paste di sini table diskon. Satu lagi kita bakal buat member, kita bakal copy aja dari sini. Kemudian ini kita bakal paste di sini ya untuk membernya. Nah, kemudian di sini kita bakal ganti jadi table member. Table member. Nah, kalau misalkan udah di sini kita kasih yaitu untuk ininya string aja, yaitu untuk kita bikin kode membernya, kode member. Kemudian kita bakal buat lagi setelah kode member yaitu ada nama member. Nama member. Kemudian nama membernya di sini guys, salah gua. Nama member. Nah, ini string. Kemudian apalagi guys ya? Mungkin nomor HP dan email kali ya. Nomor HP dan email. Nomor HP, member. Kemudian satu lagi mungkin email. Email member. Email member, satu lagi apa ya? Satu lagi poin ya, poin member. Nah, kayak gini guys. Nah, untuk nama member kita pakai string, nomor HP member kita pakai string 30 aja. Kemudian untuk emailnya 255, untuk poinnya kita pakai bikin integer. Jadi poin ini kita bakal bikin yaitu kayak misalkan contoh nanti ketika misalkan kita menggunakan ada yang pakai member, dia bakal dapat tuh poinnya dikurangin jadi dapat diskon. Misalkan ketika pembuatan member awal dia dapat poin 10.000 atau misalkan goceng atau apapun itulah ya guys ya. Nanti kita bakal coba buat aja dulu. Oke, kemudian di sini kita bakal langsung terminal lagi ya. New terminal, kemudian PHP Artisan migrate. Nah, setelah di migrate udah down ya guys ya. Ini udah down untuk migrationnya. Ini kita bakal coba refresh. Kita refresh. Nah, ini udah ada ya. Table membernya udah ada. Kemudian untuk yang bagian diskonnya juga udah ada. Nah, untuk diskon ini kita injek aja guys, nggak usah pakai apa namanya DB seeder lah, kita injek aja langsung. Ini kita PHP Artisan serve aja dulu ya, PHP Artisan serve, atau mungkin kita ini dulu make controller dulu, salah gua, make controller diskon controller. Satu lagi kita bakal buat yaitu member controller. Member controller. Nah, ini kita bakal CLS baru PHP Artisan serve ya. Nah, ini kita bakal injek aja untuk yang bagian diskon. Nah, ini untuk ID-nya kita isi 1, kemudian untuk total belanjanya kita isi 1000 aja dulu. Diskonnya 10. Ini created at updated at-nya kita ambil dari si table supplier aja. Kita copy kemudian kita paste di table diskon ya. Nah, kayak gini.
kayak gini aja dulu guys. Kita nggak usah pakai table seeder lah ya guys ya, karena terlalu banyak nanti table seedernya. Jadi kita inject aja langsung dari database-nya. Kalau misalkan kalian pakai PHP MyAdmin, kalian bisa isi aja manual guys ya untuk total belanja dan diskon beserta created ad, updated ad-nya. Oke. Kemudian ini gue bakal close. Nah, kalau udah di sini kita bakal langsung ke bagian app models. Nah, di models ini kita bakal ke aplikasi, kita copy aja semua yang ada di aplikasi dari protected-nya. Kita paste di bagian diskon ya. Kita paste di sini. Kemudian ini kita bakal coding yaitu table diskon. Di sininya total belanja. Total belanja. Kemudian di sininya diskon belanja. Nah, diskon belanja ini gua nggak pakai ini guys, nggak pakai persentasi ya, nggak pakai persen. Nah, jadi di sini kita nggak pakai persen, kita pakainya yaitu rupiah. Jadi misalkan contoh nanti ketika misalkan belanja 500.000 diskonnya itu 10.000 kayak gitu misalkan. Nah, itu kita nggak pakai yang misalkan contoh belajar 100.000 diskonnya 10%. Nah, nggak pakai yang persenan kayak gitu guys ya. Kita pakainya rupiah aja dulu. Oke. Kemudian kita bakal copy lagi yang ada di sini ke dalam yang model member. Nah, table member di sini. Kemudian di sini kita bakal buat yaitu table member KD member. Kemudian di sini kita bakal kasih yaitu nama member. Setelah itu apalagi nih? Member mana member? Nah, nama member, kemudian nomor HP, email ya, nomor HP, kemudian email, kemudian point member. Oh ya guys, gua agak lupa guys, point member. Nah, ini guys, mungkin gini. Ini kita coba ke migrationnya dulu. Coba ya kita ke resource, ke database, kemudian migration. Ini kita bakal ganti dulu deh. Ini ada kesalahan guys. Kita bakal delete yang table member, kalian delete aja dulu ya. Atau mungkin kita tambahin aja deh di sini ya guys ya. Ini nanti kita bakal edit juga untuk di bagian migrationnya gitu. Ini ada tambahan kayak gini guys. Gue pengen tambahin yang pertama untuk table member itu ada tanggal buatnya. Jadi kalian tambahin aja di PHP admin kalau misalkan ini ya. Nih untuk apa namanya after field atau enggak gini aja deh. Gue delete aja guys ya. Ini gue delete aja. Kemudian gue bakal bikin table member baru, migration baru. Ini gue bakal delete. Untuk member ininya juga gue delete aja ya. Gue bakal bikin migration baru. Sorry guys, ada yang kelupaan gue. Ini kita new terminal di sini. Ketik PHP artisan make model member min m. Nah, di sini ada yang kelupaan guys, tanggal buat, terus kemudian masa aktif dan statusnya gitu. Jadi agak lupa gue, harus ada masa aktifnya sih kalau member itu. Jadi biar nggak selamanya gitu. Nah, di sini jadi table member. Nah, ini kayaknya ada yang perlu ditambah yaitu masa aktif dan tanggal buat. Masa aktif itu kita bakal tambahin di bawah email member aja. Di sini kita bakal tambahin tanggal member, tanggal buat ya, tanggal buatnya kapan misalkan contoh seperti itu. Ini date, kemudian masa aktif. Ini masa aktif juga date. Satu lagi status. Masa aktif, satu lagi status member. Status member ini kita pakai enum aja, aktif dan nonaktif. Jadi ketika misalkan contoh nanti masa aktifnya itu udah habis, ya udah dia apa sih namanya jadi nonaktif gitu. Ini status member. Nah, kemudian di sininya kita kasih aktif, ininya nonaktif. Nah, sip. Kemudian kalau udah, nah baru ini kita bakal migrate guys. Kalau udah kayak gini, kita bakal terminal PHP artisan migrate. Ya, nah done ya. Oke, kalau misalkan udah done, kita bakal langsung ke bagian modelnya ya. Ini udah oke banget. Kita bakal ke models, kemudian member. Di sini kita copy aja dari yang diskon. Kita bakal paste di bagian member. Nah, kemudian di sini kita bakal kasih yaitu table member. Kemudian di sininya ada kode member. Setelah itu ada nama, nomor HP, nama member, nomor HP, apalagi nih? Nomor HP,
email, kemudian tanggal buat, apalagi guys, kita bakal coba cek dulu, refresh. Nah, table member, nah ini dia, email, tanggal buat, masa aktif, status member, masa aktif, status member, oke. Masa aktif, status member, oke. Ini harusnya satu lagi apa, poin ya, poin member, satu lagi poin member. Oke cuy ya, jadi seperti ini untuk yang table membernya. Kemudian kita bakal close saja semuanya. Setelah itu kita bakal coba ke HTTP controller. Kemudian kita bakal copy aja dari yang aplikasi controller ini guys ya. Yang aplikasi controller ini kalian copy aja semuanya, masukin ke dalam diskon controller. Nah setelah itu kalian copy juga yang bagian atasnya, yang use-nya ini ya, use ini kalian copy, kemudian kalian masukin ke dalam diskon controller ya. Nah setelah itu baru kita coding di sini guys. Ini illuminate-nya. Nah ini kita kasih diskon, sip. Kemudian untuk out-nya di sini kita bakal aktif diskon ya, aktif diskon. Breadcrumb-nya di sini setting diskon. Untuk title, kemudian semua yang ada nama aplikasinya kita ganti jadi diskon ya guys ya. Ini string diskon, mungkin string diskon. Nah seperti ini. Jadi yang ngatur diskon itu nanti si admin guys. Jadi semuanya yang ngatur si admin ya nanti. Jadi biar enak tuh. Kalau misalkan dia yang nentuin tuh berdasarkan apa sih namanya, diskonnya itu mau kayak gimana, kayak gitu. Ini admin diskon list. Nah ini untuk diskonware-nya wajib satu guys ya. Atau misalkan kalian di sininya value untuk di diskonnya ini 2, kalian wajib tuh ikutin value dari ID-nya. Karena di sini value ID-nya ini adalah 1, makanya di sini kita pakainya 1. Dan first ya, kita pakainya first. Jadi nggak perlu pakai pembuatan variabel lagi kayak gitu. Nah ini kemudian untuk string diskon, kemudian ini kita ganti jadi diskon. Nah oke. Kemudian ini kita bakal cut aja. Kemudian dari if-nya ini, if else-nya ini kita delete aja guys, karena udah nggak penting ya. Jadi kayak gini. Nah sip, ini diskon. Kemudian total belanja, dan juga satu lagi diskon belanja. Nah sip, kita bakal delete aja ini. Kemudian ininya kita kasih ke diskon. Nah sukses, data berhasil diubah. Oke cuy ya. Jadi ini untuk update-nya seperti ini, cukup. Kemudian untuk indeksnya juga seperti ini. Dan yang atasnya juga untuk use-nya seperti ini. Oke, jadi bisa kalian ini aja, pause aja ya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan kayak gitu. Nah, kemudian kita bakal langsung copy aja untuk yang bagian member dari yang mungkin jenis barang aja deh. Kita bakal copy dari yang jenis barang. Kita bakal use-nya semua kita bakal copy, kemudian kita paste di member controller ya. Setelah itu kalian copy lagi dari public function construct sampai paling bawah di destroy, kemudian kalian paste di bagian member controller di sini. Oke, kalau udah di sini kita bakal pakai yaitu jenis barang ini kita ganti jadi member. Setelah itu untuk aktifnya ini karena dia masuknya itu nanti ke dalam si menu kasir guys. Jadi di sini kita bakal pakai data member, kemudian aktif masternya ini nggak perlu. Jadi kita langsung pakai aktif member aja. Ya, seperti ini. Kemudian di sini data member untuk ininya. Kemudian ini member. Nah, untuk request ininya member. Setelah itu ininya juga member. Oke cuy. Nah, untuk yang kita tampilin nanti mungkin gue bakal nampilin yang pertama adalah nama. Kode ini perlu nggak ya guys ya ditampilin ya? Tampilin aja deh, kita tampilin kode member. Kemudian ada nama member. Nama member. Setelah itu nomor HP kayaknya nggak perlu. Tanggal buat nggak perlu. Masa aktif ya, masa aktif, status sama ini aja. Masa aktif, status member, sama satu lagi mungkin poin member. Nah, jadi yang kita tampilin ada kode member, nama member, masa aktif, dan status member, dan juga poin membernya. Order by-nya berdasarkan ID dash ya guys ya.
Kalau udah di sini kita bakal langsung buat untuk edit dan delete-nya. Nah, karena ini terlalu banyak yang ditampilin, kita bakal pakai satu aja yaitu drop down ya guys ya. Berarti kita bakal langsung ke quick slide. Untuk ke template-nya public quick slide master kita bakal cari yaitu button group. Button group UI button group. Nah, ini dia UI button group. Kita bakal langsung cari di sini button groupnya sampai ke bawah. Yang left ya, yang left aja. Coba sambil kita coba cek dulu ya quick slide master. Quick slide master demo. Nah, kita bakal coba cari launch preview. Kita bakal cari di bagian layout, bukan di UI komponen button group. Nah, ini kita bakal pakai yang drop down seperti ini. Bukan di button group guys, salah, di drop down, di drop down. Nah, ini dia drop down. Kita pakai drop down yang left ya, drop down left yang ini nih. Kita pakai drop down left yang ini. Ini kayaknya yang ini aja bagus, drop down left ya. Kita pakai yang drop down left. Di sini kita bakal pakai drop down mana nih, UI drop down. Nah, ini dia. Ini kita cari Ctrl F left. Nah, nggak ada drop left, ada nggak ada juga. Oh, ini pakainya kayak gini, drop left. Nah, ini dia cuy. Kita bakal copy dari bagian basic ini ya, dari div kelas basic ini kalian copy aja semuanya. Kemudian kalian paste di bagian member sini. Nah cuy, oke cuy ya. Ini untuk yang bagian basic ini kita bakal delete aja dulu untuk yang bagian. Tapi kayaknya ini yang basic drop down ini kayaknya nggak perlu di copy deh guys. Tapi nggak apa-apa deh, kita copy aja ya. Ini yang drop down button drop down yang ininya ya, yang button group MB1 ini kita bakal delete aja guys, karena ini nggak penting. Ini yang split. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti kalau misalkan ada, sekiranya ada apa namanya jelek secara tampilan dan lain sebagainya, nanti kita bakal coba ubah-ubah lagi. Oke, kemudian di sini kita bakal tambahin drop down-nya ini, kita ganti jadi action. Kemudian ini untuk aharapnya kita bisa coba sebentar guys. Nah, ini aharapnya ada 3 ya. Nah, ini dia. Ini harapnya seperti ini. Kemudian harapnya ini jadi ini data toggle tooltip nggak perlu. Kita pakai data ID, kita taruh di sini. Kemudian kelasnya kita kasih yaitu edit. Di sini edit member. Kemudian mungkin kita nggak perlu pakai edit ya guys. Kita pakainya aktifkan dan nonaktif aja guys. Kita pakai aktif dan nonaktif. Jadi member ini kalau bisa sih gua nggak mau ada edit datanya. Kalau bisa dia tuh hanya cukup kayak hapusnya juga nggak ada. Jadi hanya ada bagian aktifkan dan nonaktif. Jadi hanya ada insert datanya aja. Jadi nggak boleh tuh ada yang namanya edit datanya, karena khawatir nanti ada pengeditan dan lain sebagainya. Makanya di sini gue pakainya mungkin aktif, aktif dan nonaktif ya. Aktif apa nih? Aktif member dan nonaktif ya. Nonaktif member. Nah, seperti ini aja. Ini kita bakal delete. Ini kita bakal seperti ini. Ini kita kasih i class fa thumbs down. Nah, ini nonaktifkan ya. Nonaktif. Kemudian sama aktifkan. Jadi ketika misalkan nanti untuk yang transaksinya itu, kalau misalkan dia nonaktif ya dia nggak bakal bisa ditampilin di bagian transaksinya guys ya. Ini kemudian kita kasih yaitu ikhlas juga. Ini kita copy aja deh. Ini kita bakal paste di sini. Kemudian ini thumbs up. Ini kita aktifkan. Mungkin kalian kalau misalkan gini guys, apa namanya, kalau misalkan kalian pengen pakai if gitu, misalkan contoh dia statusnya itu udah nonaktif, tapi kita pengennya pakai if gitu, if data apa namanya, ketika misalkan dia aktif kita nonaktifin, kalau misalkan dia nonaktif kita pakai aktifin, itu juga bisa sih guys. Kita bakal pakai if aja kalau misalkan mau kayak gitu ya. Jadi gini caranya, kita bakal pakai if di sini, if-nya di atas string button. If string row
status member. Status membernya ini misalkan contoh aktif ya, dia bakal ada menunya itu ini, kita bakal cut, ini kita bakal kasih ke sini, else-nya di sini kita bakal kasih di sini. Nah, seperti ini guys. Kalau misalkan kalian pengen bikinnya ketika misalkan aktif ya, dia tampilinnya yang nonaktif. Tapi kalau misalkan dia nonaktif, kita tampilinnya yang aktifkan. Seperti itu. Jadi bisa kayak gini juga. Cuman kalau misalkan kalian mau buat kayak gini, berarti kan ini yang bagian basic dropdown ini nggak perlu guys. Berarti kita pakai yang bagian aharap aja deh. Kalau misalkan kalian pengennya kayak gini, kita bakal coba ambil dari si jenis barang. Kita aharap yang ini aja. Kita copy, kemudian kita paste di member controller ya. Nah, jadi kita bakal pakai aharap yang ada di jenis barang. Jadi disesuaikan lagi guys ya. Nah, seperti ini. Kita bakal kasih di sini FA thumbs down. Nah, untuk apa namanya nonaktif. Nah, kemudian untuk di bagian kelasnya juga kita ganti itu. Jadinya nonaktif. Nonaktif aja deh guys. Nonaktif aja kayak gini cukup lah. Karena kan aktif dan nonaktif ini hanya di bagian member aja. Untuk BTN-nya kalau nonaktif berarti pakainya danger. Kemudian untuk yang bagian bawahnya kita copy, ini kita bakal paste di sini. Kelasnya kita bakal kasih yaitu aktifkan berarti ya. Untuk kelasnya ini aktif. Kemudian ininya juga aktif. Setelah itu ininya kita kasih thumbs up. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalkan ini BTN-nya juga mungkin sukses, kita pakainya sukses ya. Karena nanti ketika misalkan status membernya aktif, dia bakal nampilin button nonaktif. Kalau misalkan dia nonaktif, dia bakal nampilin button aktif. Oke ya, aktifkan di sini. Nah, kalau misalkan udah di sini kita bakal edit, kita bakal pakai yaitu thumbs up. Nah, di sini gue bakal pakai mungkin codingan gue ada nggak ya guys ya? Gue lupa sih. Harusnya sih ada. Oke, kita bakal coba cari di bagian apa ya? Kita cari di siswa kelas ada nggak? Di wali kelas. Nah, ini ada nih edit kolom ya. Bukan edit kolom sih, dia lebih ke arah add kolom. Add kolom. Kayak gini nih, kayak action. Add kolom. Kemudian di sininya kita kasih yaitu status member. Setelah itu function string row. Nah, ini untuk return-nya ini kita delete dulu. Kita kasih yaitu string status sama dengan null seperti ini. Kemudian di sininya kita kasih if string status string row status member aktif, maka kita bakal tampilin yaitu string status sama dengan div class. Oke, ini kita bakal kasih yaitu batch ya, batch sukses. Di sininya aktif kita kasih seperti itu. Kalau misalkan else-nya atau mungkin ini jangan aktif deh, ini kita kasih seperti ini kita kasih string row status member. Jadi berdasarkan yang ambil dari database guys. Ini else-nya taruh sini aja deh, biar nggak terlalu banyak row codingnya guys. Ini danger mungkin ya, karena dia nonaktif kan. Kemudian di sini baru kita kasih return string status. Oke, kemudian di sini add kolomnya kita tambahin yaitu status member. Kemudian ada lagi nggak guys yang harus ditambahin? Nggak ada sih. Oh ya, masa aktif ini kita bakal edit kolomnya. Edit kolom berarti kita bakal pakainya ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini kita ganti jadi edit kolom. Ini bener ya, kita bakal coba. Nah, ini copy aja deh. Ini kita bakal paste di sini. Nah, edit kolom ini kita bakal kasih yaitu masa aktif dan string row masa aktif. Nah, kemudian di sini kita bakal delete aja ininya. Kita kasih yaitu date, kemudian dmy str to time. Kemudian ini kita cut.
kita paste di sini. Mantap ya cuy ya. Ini udah oke banget untuk edit kolomnya. Ada lagi nggak ya? Nggak ada sih, point member kan biasa lah ya. Oke, cukup kayak gini aja. Add kolomnya kita tambahin seperti ini guys ya. Jadi codingannya untuk yang bagian indeks seperti ini. Ini gue bakal zoom out dulu. Kalian misalkan mau screenshot silakan, atau misalkan mau di pause dulu silakan ya guys ya. Untuk yang if ya, nah ini untuk if string membernya seperti ini. Kemudian untuk add column dan juga edit kolomnya seperti ini. Kemudian untuk returnnya kita kasih yaitu member. Di sini kita kasih yaitu di kasir ya, di kasir. Oke. Nah kalau udah seperti ini berarti kan ini udah clear ya guys ya. Ini kita bakal delete aja. Kita ambil dari create-nya yang ada di bagian apa ya? Di sini nggak ada create-nya sih guys. Kita langsung aja gini mungkin ya. Member create. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bakal kasih ini. Nah, oke ya. Harusnya sih seperti ini ya. Create. Kayak gini bukan sih? Coba gue bakal coba cek documentation-nya guys. Gue agak lupa. Untuk create-nya atau mungkin pakai codingan kita aja deh. Create-nya ada nggak di sini? Create. Nah, ini ada nih. Ini seperti ini ya, cuy ya. Gua agak lupa guys, untuk codingan itu nggak pernah ngingetin gitu. Member. Di sini ada kode member. Kemudian ada nama member. Ini gua gedein dulu deh. Nah, ini nama member. Setelah itu ada nomor HP member. Kemudian satu lagi mungkin kita bakal gini aja. Ini kita bakal ganti jadi email member. Kemudian di sininya jadi tanggal buat. Kemudian tanggal masa aktifnya, masa aktif. Setelah itu apalagi ya? Masa aktif. Salah gua. Kita bakal coba cek masa aktif, status member, point member. Status member, point member ya. Member, point member. Nah, ini. Point member. Kita copy, kita paste di sini, kita bikin yaitu satu lagi status member. Status member. Oke, cuy, cukup ya segini aja. Oke, nah ini kita bakal rapiin dulu guys, biar kelihatannya lebih fresh, lebih enak gitu ya. Kita rapiin satu-satu aja. Oke cuy, kita udah rapihin point member. Nah, point member ini kita bakal pakai 10.000 ya. Jadi ketika misalkan dia bikin member baru, dia dapat poin yaitu 10.000 guys ya. Cuman di sini gue bakal pakai if. Ketika misalkan nomor HP atau emailnya itu udah ada, dia nggak boleh daftar lagi tuh pakai email dan nomor HP yang sama. Kayak gitu guys ya. Oke, berarti di sini nomor HP member udah, email udah, tanggal dibuat. Ini kita pakai string date. Kita bakal buat date-nya biasa, masa aktif ini kita bakal tambahin nanti guys. Jadi kayak gini, string date sama dengan, atau mungkin string now aja deh, string now sama dengan date. Kemudian di sini md, karena default dari MySQL itu here month day ya. String now ini kita bakal bikin kayak gini. Kemudian untuk yang bagian masa aktif ini biasanya itu ada guys, penambahan setiap 5 tahun. Ini kita bakal kasih yaitu injeknya menjadi aktif ya. Ini kita kasih aktif. Setelah itu ini biarin aja dulu untuk masa aktif ini. Kemudian kode member nanti kita bakal buat juga. Ini kita bakal delete. Now ini kita bakal tambahin guys. Dia harusnya pakainya ini biasanya ya. Ini biasanya pakai str to time. Nah, string now. Kemudian plus di sininya tuh plus 2 year. Nah, kayak gini nih. Gua agak lupa sih guys. Untuk ininya harusnya sih kayak gini ya, string now plus 2 years. Nah, jadi nanti ketika misalkan ini masa aktif. Nah, ini kita copy, kita paste di masa aktif. Malahan ke ini, kita copy ini, kita paste di sini. Oke cuy, harusnya sih kayak gini guys. Jadi masa aktif untuk si member ini 2 tahun ya guys ya, untuk yang membernya.
Jadi dia bikinnya harusnya plus years kayak gini, harusnya. Cuman nanti kita bakal sambil cek dulu deh. Kita coba cek plus year in PHP. Nah, harusnya ada. Nah, PHP date add to current date. Nah, ini ada nih. Tuh kan kayak gini. Oh, ini guys, salah gua. Date now. Nah, ini nih. Sip. Seperti ini ya. Ini masa aktifnya kayak gini. Jadi kita bikinnya 2 tahun aja deh. Kita bikinnya 2 tahun dari tanggal pembuatannya ya guys ya. Tanggal pembuatannya itu kan misalkan contoh hari ini tanggal 19 ya, dia bakal buat plus 2 tahun. Jadi kayak gitu berarti kan tahun 2026 masa aktifnya. Kayak gitu guys ya. Nah, kemudian di sini kita bakal kasih if, kita ambil aja dari si user controller. Kita bakal pakai strict check ini, kita copy. Kemudian kita paste di bagian member sini. Nah, ini kita bakal kasih else. Kita bakal kasih yang ini cut. Kita paste di sini. Ini kita bakal delete. Ini kita bakal kasih string check email, string request email, email apa namanya? Email member ya. Email member. Ininya juga member. Ini where-nya nggak perlu pakai yang ID ini, kita pakainya first seperti ini aja. Jadi ketika misalkan emailnya udah ada, email sudah digunakan. Satu lagi else if cek nomor HP, nomor HP. Nah sip. Satu lagi cek nomor HP di sini. Oke, ini kita bakal kasih cek nomor HP. Ini nomor HP member. Jadi member hanya bisa bikin 1 kali ya guys ya, nggak bisa bikin banyak gitu. Jadi biasanya dia cuma sekali bikin aja untuk membernya. Jadi seperti ini untuk codingannya yang untuk store datanya. Ini gue bakal coba zoom out dulu. Kalian bisa pause aja guys ya, ketika misalkan kalian pengen lihat codingannya. Ini ya codingannya. Oke, kemudian kita bakal lanjut lagi. Nah untuk kode member nanti guys, kita bakal coding juga untuk kode member. Oh ini kejauhan. Ini kita ke editnya dulu. Editnya kan kita nggak pakai ya guys ya. Berarti di sini edit datanya kita pakainya hanya aktif. Di sini kita pakai member. Bakal kita pakaiin update data. Update data itu ada di diskon ya, di diskon. Nah ini kita bakal pakaiin kayak gini. Nah sip, kita bakal pakaiin kayak gini. Ini kita bakal ganti jadi member. Setelah itu ininya member. Kemudian ininya juga member, status member. Setelah itu di sininya kalau aktif berarti kan aktif seperti ini. Kemudian ini kita bakal delete aja. Response JSON-nya di sini kita bakal copy. Data berhasil diaktifkan. Oke. Kemudian untuk yang bagian nonaktifnya ini kita copy. Semuanya kita paste di sini. Ini kita ganti jadi nonaktif. Ini kita kasih jadi nonaktif. Kemudian di sini juga kita kasih nonaktif. Data berhasil di nonaktifkan. Oke, kemudian ini nonaktif. Cukup ya. Jadi untuk yang aktifnya ini seperti ini. Untuk yang nonaktifnya seperti ini guys ya. Oke. Kalau udah di sini kita bakal pakai hapus datanya, ini kita bakal delete aja karena ini kita nggak pakai ya. Oke, cukup seperti ini aja dulu guys ya. Sementara seperti ini aja dulu, nanti kita bakal coding lagi guys. Untuk bagian kode ininya, kode membernya ya. Kalau nggak sekalian aja deh, kita bakal coba pakai yang source code lama gua nih, ada nih kalau nggak salah guys. Kita bakal open folder. Harusnya sih ada ya. Kita bakal coba cari yang bagian sistem revisi, nggak ada. Sistem revisi nggak ada di bagian sum kayaknya. htdoc kasir kayaknya ini ada deh. Kita ke app http controller, di sini di transaksi kita bakal ambil untuk bagian ininya aja deh. Kita ambil string left yang ininya. Oke. Jadi cukup kita ambil yang bagian ini guys. Kita tambahin di indeksnya yaitu untuk kode membernya. Kayaknya nggak perlu deh. Ini kayaknya nggak perlu ditampilin untuk kode member. Kita langsung injek aja di sini di store-nya. Jadi ketika misalkan dia nginputin data membernya nggak perlu lagi tuh. Jadi kayak gini aja. Ini kita bakal kasih yaitu member. Setelah itu ininya db-nya kita bakal use
DB berarti kita bakal use DB, ada nggak? Nah ini dia seperti ini, kita bakal use DB dulu guys ya. Kemudian untuk itu member select right, ini table member, kemudian nomor kode member ininya 4, kemudian S jadi kode member, ininya order by, kode member dash, limit 1, ininya jadi apa ya, member aja deh, member seperti ini. Ini kita paste jadi kode member. Ini kita delete. Nah sip. Kemudian kode tampil ini kita ubah jadi 4. Kode member ini kita kasih yaitu kode member ya, mungkin kode member itu jadi KM. String batas kita kasih satu lagi, mungkin string date. Nah kemudian di sininya kita kasih string date-nya itu DMY seperti ini. Kemudian ini kita kasih untuk bagian ininya string date seperti ini ya cuy ya. Kemudian ini kode member. Nah oke, kalau udah di sini kita bakal copy aja untuk kode membernya, kita taruh di sini. Oke, kalau udah ini apalagi ya, oh iya sama satu lagi kita bakal bikin where. Di sini where, ini where-nya kita taruh di bawah sini aja deh. Kita kasih where taruh di bawah sini. Kemudian ini kita kasih yaitu tanggal buat, string no. Nah jadi codingannya seperti ini guys. Ini gue bakal jelasin deh yang bagian store-nya ya. Jadi di sini untuk yang string no ini untuk menampilkan apa sih namanya, tanggal. Jadi kayak gini nanti yang bakal tampil itu 2023. Misalkan bulannya Januari berarti 01. Tanggalnya tanggal 19, nanti yang bakal ditampilin seperti ini. Nah untuk yang bagian masa aktif itu nanti dia ketika misalkan kita tahun 2024 gitu ya, tahun 2024 plus 2 tahun ini nanti dia bakal nambah menjadi tahun 2026. Jadi masa aktifnya itu kita tambah dari tanggal buatnya si member tersebut ya guys ya. Nah untuk string date yang ada di sini itu dia ini untuk penomoran otomatis di Laravel ya guys ya. Penomoran otomatis di Laravel itu seperti ini guys. Kita bakal langsung string member di sini, kita bakal select DB row-nya, kita pakai right, kemudian table member, kode member di sini kita pakainya 4. Nah, 4 ini fungsinya apa bang? Kayak misalkan contoh kayak gini guys. Misalkan kita kasih nama misalkan kode member itu KM001. Nah, ini 001 ini itu ininya hanya ada 3 karakter guys. Nah, ini kalian kalau misalkan di sini pengennya pakai 3 karakter 001 kayak gini, ininya juga wajib ada 3 guys. Ini 3, kemudian str fed-nya juga ada 3. Tapi karena di sini gue pengen pakainya 4, kita bakal pakai yaitu berarti nanti hasilnya jadi kayak gini. Hasilnya itu KM date dulu. Date-nya itu dari yang bagian man. Nah, berarti kan 01 man-nya berarti kan 01 ininya untuk date-nya berarti 19, man-nya 01, ininya tahunnya 2024. Kemudian ininya untuk kode otomatisnya itu yaitu 0001. Jadi hasilnya nanti bakal kayak gini, KM 1901 2024 0001 sampai 4 kali. Kayak gitu guys. Jadi untuk yang 4 ini kalian sesuaikan aja kebutuhan kalian ya. Nah, untuk where tanggal buat ini kenapa kita pakai kayak gini? Jadi fungsinya kayak gini guys. Untuk tanggal buat itu kayak gini. Contoh misalkan hari ini kita udah buat dari KM misalkan tanggal 19/01/2024. Ini aduh malah kepencet full screen. Nah, 2024 kemudian di sininya 001. Nah, ini kan contoh seperti ini nih. Nanti ketika misalkan kita ganti hari, misalkan contoh ke tanggal 20, ini kan jadi nanti tanggal 20. Nah, ini dia bakal ngereset lagi jadi satu lagi guys. Jadi ketika misalkan ganti tanggal, dia bakal ngereset dari awal, ganti tanggal, ganti tahun, ganti bulan, itu dia bakal ngereset jadi 001 kayak gini. Nanti tapi kalau misalkan kita nginputnya di tanggal yang sama, dia bakal tetap jadinya terus guys. Jadi 001, 002, 003, 004 dan seterusnya. Tapi nanti ketika misalkan ganti tanggal atau ganti bulan, ini misalkan contoh ganti tanggal jadi tanggal 20 ya. Nah, nanti dia start lagi mulai dari 001 kayak gitu guys. Jadi ini bakal terus seperti itu ketika misalkan ada member baru dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari dibuat seperti itu agar kodenya itu nggak terlalu banyak guys. Kayak misalkan contoh kodenya nggak terlalu banyak tuh kayak gimana bang? Misalkan contoh kita ada
4000 member. Kan kita kan di sini ngesetnya itu hanya 4 data seperti ini. Kalau misalkan kita buat yang kayak string where tanggal tersebut, jadi kita bakal mulai dari 001 lagi. Nggak mungkin kita bakal terus nih. Misalkan contoh ketika misalkan udah ada 10.000 kan itu nanti biasanya agak error guys untuk sistemnya itu. Ketika misalkan yang 10.000 satunya itu dia biasanya error ketika misalkan kita pakai right seperti ini. Makanya kita pakainya itu where tanggal buat. Jadi berdasarkan tanggalnya, ketika misalkan kita ganti tanggal, ganti bulan, itu kita bakal reset lagi jadi 001 seperti itu. Nah, apakah untuk kodenya sama? Udah pasti beda guys, karena kan tanggalnya kita buat seperti berbeda di sininya. Kita makanya tambahin tanggal, bulan dan tahun itu fungsinya untuk pembeda ketika misalkan penginputan data kode member tersebut. Kayak gitu guys ya. Nah, kemudian di sini if member count. Nah, if member count ini kita bakal hitung count kalau misalkan dia 0, kita bakal tampilin member first, yaitu data membernya kita bakal plus 1. Yang tadi gua bilang tuh, misalkan contoh 001 ini udah ada di database, dia bakal di plus 1, berarti kan jadi 002 kayak gitu guys, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan dia di database-nya masih kosong nih, nggak ada, misalkan contoh 002 ini nggak ada nih, atau 001 ini nggak ada, dia otomatis balik lagi jadi 001 kayak gitu guys. Ketika misalkan di database-nya itu pada table kode member ini masih 0 itu kayak gini, masih kosong ya, kayak kosongan kayak gini nih, masih kosong seperti itu guys ya. Nah, kemudian ini untuk strpad ini kalian bisa pelajarin guys ya. Untuk string pad ini di bagian Google kalian bisa pelajarin untuk string pad ini penggunaan untuk string ya. Jadi di sini paling gue bisa kasih ininya kayak gini guys. Ini ketika misalkan kalian di sininya pengen yang tadi gue bilang, pengen 001 ada 4 karakter, kalian wajib di sininya 4, ininya juga 4. Tapi kalau misalkan kalian pengennya 3, misalkan jadi 001 doang, ininya wajib 3, ininya juga wajib dijadiin 3. Kayak gitu guys ya. Oke, kalau udah di sini kode membernya. Nah, ini kode membernya dibuat, yaitu kode member dengan nama yaitu date, yaitu yang ini ya, DMY, dan string batas. String batas itu yang ada di sini. Jadi hasilnya nanti jadinya kayak gini, KM tanggal 19 bulan 1 2024 dengan nomor urut 001. Jadinya seperti ini guys ya hasilnya nanti. Nah, kalau misalkan udah, kita bakal langsung ke bagian ini kan udah ya, ini udah nggak perlu gue jelasin lah kalau misalkan update data dan lain sebagainya, karena ini simple guys. Kalian harusnya udah paham lah tentang untuk update dan juga create ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya cuy ya. Oke, mungkin ini gua bakal liatin dulu deh codingannya, takutnya kalian tadi ke skip ya. Mana ya? Ke bagian member controller. Ini gua bakal zoom out dulu. Nah, jadi ini yang bagian store atasnya ini seperti ini. Ini insert data aja, nggak perlu update. Ya, seperti ini. Oke cuy ya. Kalau udah di sini kalian bisa langsung ke if yang ada di sini. Di pause aja guys kalau misalkan ketinggalan ya. Oke. Kalau misalkan udah, kita bakal langsung ke bagian roots web. Nah, di bagian sini kita bakal kasih nih satu lagi, di sini kita bakal use di bawah aplikasi yaitu diskon controller. Satu lagi kita bakal use untuk hak akses kasir yaitu member controller. Member controller karena si kasir nih ya nanti yang inputin data member, karena kan dia yang berhadapan langsung dengan si pelanggan ya guys ya. Nah, untuk yang bagian ini ya, ini seperti ini, use diskon, kemudian use member controller. Ini kita bakal copy aja untuk yang setting aplikasi. Kita paste di sini. Ini setting aplikasi kita ganti jadi setting diskon. Kemudian ini kita bakal kasih diskon controller. Ini kita copy, kita paste. Ini kita kasih diskon dan kita copy, kita paste di sini. Jadi cukup seperti ini aja. Nah, kemudian untuk yang bagian si ininya hak akses kasir ya, kita bakal copy aja dari hak akses admin, kita bakal paste di bawah sini. Nah, ini kita bakal kasih yaitu dari setting aplikasinya kita bakal delete, untuk data usernya biarin aja. Nah, kemudian ini kita bakal delete sampai bawah. Oke, jadi seperti ini hak aksesnya menjadi kasir. Kemudian di sini ada data member. Kemudian di sininya member controller, kita copy, kita paste, kita paste, kita paste. Nah, di sininya member untuk rootnya, kemudian untuk post member store, kemudian untuk aktifkan berarti kan kita pakai post juga.
Ini kita member aktif. Kita copy, kita paste di sini. Satu lagi post juga, yaitu untuk non aktif ya. Non aktif. Nah, ini kemudian kita copy, kita paste di sini. Untuk middleware-nya, check role-nya kita kasih yaitu kasir. Kita copy, kita paste, kita paste, kita paste. Oke, kalau udah di sini kita bakal langsung ke bagian roots. Roots sudah ya. Kita bakal ke bagian views, layout, sidebar. Nah, di sidebar ini kita bakal copy aja yang bagian aplikasi. Kalian kasih yaitu diskon. Kemudian di sini kita kasih yaitu aktif diskon. Kemudian kita copy, kita paste di sini. Ini kita kasih yaitu setting diskon. Kemudian ini untuk diskon ini kita kasih yaitu FA-nya money. FA money. Kemudian untuk yang bagian bawah untuk member kita copy aja dari yang aktif diskon, kita taruh di kasir guys ya. Kita taruh sebelum data transaksinya, yaitu di sini kita kasih aktif member. Kemudian kita copy, kita paste. Ini kita kasih member. FA-nya kita kasih users. Kemudian ininya data member. Oke cuy, kalau udah ini seperti ini untuk kasirnya. Kemudian untuk yang bagian adminnya seperti ini guys ya, untuk diskonnya. Nah, kalau udah kemudian kita bakal langsung aja buat di sini satu lagi new folder yaitu diskon. Kemudian satu lagi di sini kita bakal buat file yaitu list.blade.php. Kemudian di sini di aplikasi kita copy aja. Kemudian kita paste di listnya yang ada di diskon. Nah, setelah itu kita bakal kasih di sininya diskon. Kemudian ininya juga stringnya jadi diskon. Kemudian untuk bagian ini kita ganti jadi total belanja. Kemudian ininya number. Setelah itu untuk name-nya kita ganti jadi, oh iya guys, salah guys. Kita bakal pakai yaitu input group ya. Input group di sini. Ini biarin aja dulu deh. Kita pakai input group guys. Kita bakal coba ke bagian public, kemudian quick slide master. Di bagian form apa ya dia masuknya ya? Form basic kayaknya ada deh, form basic. Kita coba cari input group, input. Nah, ini ada nih input group ya. Input group. Nah, ini dia nih. Kita bakal ini bukan input group. Ada nggak? Ini username, kita bakal cari yang pakai button guys. Input groupnya pakai button. Ini prevent bukan yang pakai button cuy, jangan yang ini. Kalian cari aja guys pakai ctrlf ya di bagian ininya. Div class input group span, jangan yang span. Ini checkbox. Apa ya namanya ya? Coba gua ke ininya dulu deh. Kita coba cari form, kemudian form basic. Ada nggak yang pakai button? Harusnya sih ada guys, gua lupa sih. Nah, ini ada nih button add-on namanya. Ini kita copy aja. Kita paste di sini. Nah, button add-on. Nah, ini dia nih. Kita copy ya dari yang div class input group MB3 ini. Kita paste di bagian sini yang total belanja nih. Ini div class form groupnya biarin, labelnya juga biarin guys. Ini kita replace-nya yang dari bagian input type-nya. Nah, ini kemudian di sini kita bakal kasih yaitu input type-nya jadi number. Kemudian name-nya jadi total belanja. Kemudian placeholder total belanja. Setelah itu ini salah. Setelah itu di sini kita kasih required dan value. Value-nya itu di sini kita kasih yaitu string diskon total belanja. Nah, cukup ya seperti itu. Kita bakal delete aja semuanya. Kemudian ini kita copy dari yang atas. Kita paste di bagian yang bawah sini. Nah, ini kita kasih yaitu diskon belanja. Kemudian ininya kita kasih jadi diskon belanja untuk name-nya. Diskon belanja ini seperti ini diskon belanja. Ini kita kasih RP ya. Kita kasih RP, kemudian ini juga buttonnya kita kasih RP seperti ini.
Oke cuy ya, jadi ini seperti ini untuk yang bagian diskonnya. Jadi form methodnya seperti ini. Kemudian untuk total belanjanya kayak gini cuy ya. Jadi bisa dicek aja. Ini gua zoom out, nanti di YouTube-nya kalian zoom aja guys ya. Kalau misalkan nggak kelihatan, kalian zoom, kalian pause gitu, kalian zoom. Soalnya ini takutnya juga kalian nggak kelihatan gitu untuk codingannya, makanya ini gua zoom lagi ya. Oke, seperti ini guys ya diskon belanjanya. Oke, kalau udah kita bakal langsung ke bagian apa nih, member ya. Kita bakal bikin views, new folder, kasir. Kemudian kita new folder lagi yaitu member, dan satu folder lagi yaitu transaksi. Nah, kemudian di member ini kita kasih yaitu list.blade.php. Kemudian ini kita bakal copy aja guys dari yang bagian admin, yang jenis barang aja kita copy semuanya, kita paste di list.blade.php. Kemudian untuk yang fungsinya juga kita copy semuanya, kita paste di list. Kita buat lagi fungsi.blade.php, kita buat lagi di sini, kita paste ya cuy ya. Oke, jadi kalau udah ini kita bakal close aja dulu. Kita bakal close semuanya. Kemudian kita bakal ke fungsi.blade yang ada di member dulu guys ya. Fungsi.blade yang ada di member. Ini gue zoom dulu deh. Nah, tip. Ini kita bakal ganti jadi member. Kemudian yang kita tampilin yaitu kan ada kode member. Setelah itu ada nama. Oke, kayak gini aja dah. Ini ada nama, kemudian ada masa aktif. Apa ya guys ya? Gua lupa tadi yang gue tampilin apa aja sih. Kita bakal coba cek deh. HTTP controller member controller. Nah, ini dia. Ini kita bakal coba cek yang ditampilin itu ada nama. Oh ya, nama, masa aktif, status member ya. Nama, masa aktif. Ini benar, masa aktif. Kemudian status member sama poin satu lagi. Kita copy, kita paste poin member. Oke, poin member. Oke, cukup ya cuy ya. Kemudian di sini untuk create-nya kita ganti jadi create member. Setelah itu ininya member. Kemudian untuk form-nya kita ganti jadi member form, modalnya juga kita ganti jadi modal member. Kemudian tambah member di sini, member. Oke, kalau udah untuk klik editnya ini kita nggak perlu, kita delete aja. Kemudian untuk create code kita perlu di sini apa namanya, member form. Kemudian ini store-nya member. Setelah itu di sini kita bakal copy paste di sininya jadi modal member. Nah, kemudian kalau udah, nah if-nya kita tambahin yaitu nah seperti ini, berarti kan else kayak gini. Jadi ketika misalkan datanya ini apa namanya yang tadi tuh sukses, dia bakal nampilin sukses. Kalau misalkan error, dia bakal nampilin error dengan data error. Kemudian di sini error. Jadi ketika misalkan tadi tuh yang ada apa sih namanya, email yang sama atau mungkin nomor HP yang sama ya. Jadi ada kayak gitu. Jadi harus ada penambahan if else seperti ini guys. Oke. Kalau udah delete code ini kita ganti jadi active code. Kita bakal ganti delete ini menjadi aktif. Setelah itu warning, aktifkan data ini, yes, aktifkan. Kemudian di sini untuk type-nya post, kemudian ini untuk ininya kita bakal kasih aktif, member dulu, member, baru ininya aktif. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita bakal copy aja guys, yang dari string active code ini. Kita bakal copy, kita bakal paste di sini. Nah, kemudian kalau udah ini kita bakal kasih namanya non active code. Kemudian ininya kita kasih non active. Nah, setelah itu kita bakal delete apa namanya, kita rapihin dulu, delete lagi. Salah cuy. Ini kita kasih non aktif. Ini non aktif. Kemudian ini nonaktifkan data ini ya, nonaktif. Nah, ini membernya seperti ini cuy ya untuk yang bagian nonaktifnya. Oke. Kalau udah di sini ya, ini udah kelar, kemudian kita bakal masuk ke bagian listnya.
Nah, list.blade.php. Di list ini kita bakal kasih yaitu untuk create-nya di sini create member, kemudian untuk yang bagian ininya kita kasih yaitu kode member. Ini kita kasih nama, masa aktifnya, masa aktif, kemudian statusnya, status. Setelah itu satu lagi poin. Nah, udah kayak gitu aja. Kemudian di sininya kita kasih yaitu member. Nah, kemudian ininya kita kasih jenis form, ini kita ubah jadi member. Kemudian ini kita bakal copy, kita bakal paste, kita bakal paste, kita bakal paste. Nah, yang diinputin oleh si kasir nanti hanya nama member, kemudian ininya nomor HP, nomor handphone, kemudian satu lagi yaitu email ya si member ya. Jadi hanya itu aja, karena kan kita kan udah inject otomatis semua guys di sini ya. Untuk di member controller ini kita kan udah nge-store datanya, itu kita udah inject otomatis kayak masa aktif, mungkin kode member, tanggal buat, status member, dan void itu kan kita udah otomatis guys ya. Jadi kita inputin hanya nama member, nomor handphone, dan juga email. Jadi udah nggak perlu lagi tuh banyak-banyak. Ini kita kasih yaitu nama member, kita copy, kita paste di sini. Kemudian ini kita ganti jadi nomor HP member, kita copy, kita paste. Ininya kita kasih email member, kita copy, kita paste. Ini kita ganti jadi type-nya email. Ini untuk nomor handphone number. Kemudian untuk placeholder-nya kita ganti ya, ini nama member. Kemudian ininya kita kasih yaitu nomor handphone. Kemudian ininya kita kasih yaitu email. Cukup seperti ini aja udah cukup banget guys. Kemudian paling bawahnya kita ganti jadi kasir. Kemudian ininya kita ganti jadi member. Nah, kayak gini cuy ya include-nya. Kalau udah, ini harusnya udah kelar sih guys. Ini kita bakal coba testing aja langsung. Kita bakal running sistemnya di 127.0.0.1.8.000. Kita bakal running sistemnya. Kita ke admin dulu @gmail.com. Kemudian kita bakal masuk ke bagian admin, sign in. Nah, setting diskonnya udah ada. Kita bakal coba kasih setting diskonnya ini, misalkan belanjanya 200.000 atau mungkin 100.000 aja deh. Tuh 2345. Diskonnya ini misalkan 10.000, 234. Oke, kita save change. Data berhasil diubah. Oke ya cuy ya, berubah ya. Aman. Kemudian kita bakal langsung ke bagian kasir. Kita masuk sebagai kasir, logout kasir @gmail.com. Kemudian kita bakal kasir. Oke, kita sign in. Setelah itu kita masuk ke data member. Nah, kita bakal tambah datanya di sini. Nama membernya misalkan member 1, member 1. Ini asal aja dulu guys ya. Sementara asal aja dulu sebagai uji coba. Kemudian kita save, data berhasil disimpan, aktif ya untuk statusnya. Kemudian kita nonaktifkan, nonaktif, kemudian kita aktifkan, aktif. Oke ya, jadi ini udah cukup untuk membernya, bisa ya cuy ya untuk aktif dan nonaktifnya juga. Kita bakal tambahin lagi member 2 mungkin, member 2. Kemudian di sini nomor handphonenya asal aja dulu, member 2. Oh ya guys, kita bakal coba uji coba ketika misalkan ada ini nomor HP yang sama. Nomor HP yang sama ini kita bakal coba ambil dari si database-nya. Misalkan contoh yang ini kita ganti aja deh. Dari 8. Nah, ini. Kita bakal copy yang bagian ini untuk nomor handphone. Nah, kemudian ini nama membernya kita ganti jadi member 3. Ini member 3 misalkan. Kita save change. Error ya, email sudah digunakan. Oh, ininya masih email guys. Coba sebentar, kita ke member controller. Oh, ini nomor handphone harusnya. Nomor handphone. Handphone sudah digunakan. Kita bakal refresh. Jadi kita bakal copy lagi nomor handphonenya. Kita coba cek lagi ya guys ya. Member 3. Nomor handphone sudah digunakan. Kita tambah, emailnya kita samain coba.
emailnya sama, nomor handphonenya misalkan beda. Kemudian ini member 3, save change email sudah digunakan. Aman ya cuy ya. Jadi ketika misalkan dia baru pembuatan baru, dia bakal dapat poinnya 10.000. Tapi kalau misalkan kalian pengen ubah juga untuk poinnya misalkan hanya 5.000 dan lain sebagainya, itu terserah kalian ya guys ya. Tapi di sini gue pakainya yaitu 10.000 aja deh. Jadi ya paling itu aja. Nah, paling kalian kan nanya sedikit tentang gimana caranya misalkan ketika udah lewat dari masa aktif, dia tuh apa sih namanya, ada perubahan gitu, perubahan di bagian ininya, di bagian masa aktif ini. Kalau misalkan kalian tuh pengennya kayak gini guys, ada beberapa cara. Kita bisa pakai coding, bisa juga enggak sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai coding kayak gini guys, sebenarnya ada caranya. Mungkin nanti kita bakal next aja episode kali ya guys ya. Dia tuh update batch, dia tuh jadi update banyak data. Ketika misalkan nanti masa aktif ini udah lewat, dia wajib ditambahin. Nah, itu nanti codingnya di mana, kita bakal langsung lanjut aja nanti di next episode ya guys ya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video. Bye bye.